Jadi kalau ditanya misalnya, saya nggak olahraga tapi tiap hari saya nyapu, ngepel, itu kan sama aja dengan olahraga. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi kalau olahraga itu bisa dibilang kita melakukan suatu olahraga bila ada strukturnya, yaitu ada pemanasan, ada peregangan, ada latihan inti, dan ada juga pendinginannya. Sahabat Sonora ini sepertinya mulai sadar bahwa kesehatan itu memang hal yang penting begitu ya untuk dilakukan. Nah, cuma masalahnya ada yang ikut tren, ada yang bener, ada yang enggak gitu ya. Kadang-kadang cedera gitu karena kita tidak tahu bagaimana step-step yang benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya olahraga atau latihan fisik yang benar supaya menjaga kebugaran. Oke, terima kasih pertanyaannya nih Mbak Rara. Ini juga Ya, mungkin nanti mudah-mudahan berguna untuk para sahabat Sonora yang mendengarkan pagi ini ya, Mbak Rara ya. yes. Nah, jadi seperti tadi pertanyaannya Mbak Rara, untuk latihan fisik atau olahraga ini bagaimana sih sebaiknya gitu ya. Nah, jadi memang secara definisi, latihan fisik itu adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan terstruktur nih Mbak Rara. Oke. Jadi kalau ditanya misalnya, saya nggak olahraga tapi tiap hari saya nyapu, ngepel, itu kan sama aja dengan olahraga. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi kalau olahraga itu bisa dibilang kita melakukan suatu olahraga bila ada strukturnya, yaitu ada pemanasan, ada peregangan, ada latihan inti, dan ada juga pendinginannya. Jadi itu adalah suatu kegiatan olahraga kalau komplit gitu. Nah, Jadi memang harus ada step-step yang dilakukan. iya, harus Mm-mm. ada. Kenapa sih begitu? Karena olahraga itu kan memang kita mau melatih otot ya, Mbak Rara ya. Jadi ototnya harus dipersiapkan dahulu sebelum Ya. olahraga, kemudian dilatih pada saat latihan inti, dan juga nanti kita akan kembalikan lagi menuju ke suatu fase penenangan di pendinginan tersebut. Makanya kalau olahraga itu adalah suatu gerakan tubuh yang terstruktur dan dilakukan berulang-ulang dalam waktu tertentu. Misalnya kita ambil waktu 1 hari untuk beristirahat, misalnya seperti itu, Mm-mm. supaya ototnya nanti bisa maksimal lagi pada saat kita mulai berolahraga. Mhm. Gitu Mbak Rara. Jadi memang jangan asal melakukan olahraga tanpa ada step-step yang dilakukan tadi. Ada pemanasan, kemudian juga peregangan, bahkan sampai juga pendinginan itu perlu semuanya dilakukan secara komplit. Karena faktor resikonya kalau tidak dilakukan secara terstruktur itu akan mengakibatkan cedera ya, Dokter Dini. Iya, benar sekali. Jadi memang kalau kita tidak melakukan olahraga secara terstruktur, Mm-mm. itu juga akan menyebabkan cedera. Selain itu yang juga perlu diingat adalah olahraga itu juga harus dilakukan secara terukur nih Mbak Rara. Nah Hmm. ini yang orang suka lupa ya gitu, kadang-kadang suka push the limit gitu ya. Padahal Mm-mm. kalau olahraga itu kita harus mengetahui limit kita tuh sampai mana sih kalau kita berolahraga. Apakah kita boleh berolahraga ketika tubuh kita dalam keadaan capek misalnya. Mm-mm. Nah, itu ada standarnya sendiri untuk olahraga terukur ini. Paling gampang adalah dengan melakukan talk test. Jadi, talk test ini adalah suatu ukuran di saat kita berolahraga nih. Mm-mm. Misalnya, kita bilang olahraganya intensitasnya berat ketika kita kalau melakukan olahraga itu sudah tidak bisa berbicara, sulit untuk berbicara, sudah ngos-ngosan. Oh. Nah, itu kita sudah harus istirahat dahulu. Kemudian intensitasnya kita katakan sedang bila kita dapat berbicara namun tidak dapat bernyanyi gitu. Jadi masih bisa bicara Hmm. kata-kata tapi sudah mulai terjeda-jeda nih. Nah, itu berarti intensitasnya sedang. Nah, olahraga itu dikatakan intensitasnya ringan kalau kita masih bisa berolahraga, bicaranya juga lancar, kemudian masih bisa nyanyi, masih bisa menggosip juga sambil olahraga. Nah, itu dikatakan bahwa olahraganya intensitasnya ringan. Jadi, kalau kita sudah merasakan, aduh udah mau ngomong aja susah nih, nah itu berarti kita harus istirahat dulu nih Mbak Rara, gitu. Oh, itu istilahnya sudah alarm ya, Dokter Iya, Dini. Kalau kita tetap melakukannya,
Seperti yang tadi Nah, push 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 gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pakai instruktur, pakai PT gitu kan, ayo kamu bisa push push push. Padahal kita kayaknya udah nggak bisa deh gitu. Tapi kita paksakan. Nah, apa yang akan terjadi, Dokter Dini? Nah, biasanya memang kalau dalam ukuran apa namanya melakukan olahraga itu kan kita juga mengukur denyut jantung ya Mbak Rara ya. Nah, Mm-mm. biasanya kalau sudah intensitasnya berat sampai kita susah apa namanya berkata-kata gitu ya, menarik nafas saja udah susah. Nah, Mm-mm. itu biasanya memang sudah membebani jantungnya gitu. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan sampai jantungnya terbebani terlalu berat. Nah, bisa misalnya terjadi serangan jantung akibat olahraga, itu Ya. juga bisa. Jadi kita mesti hati-hati gitu. Wah, berarti akibatnya bisa macam-macam selain cedera juga jantung ya.